Halo saudara, apa kabar? Hati-hati, jangan copot masker saudara sembarangan. Apalagi kalau sedang di luar rumah. Saudara, pernahkah Anda melihat seorang pria menangis? Ya, mungkin tidak sulit ya mencari seorang laki-laki menangis. Ada banyak lah ya, seorang laki-laki, bahkan laki-laki dewasa menangis. Menangisi apa saja, menangisi keluarganya, menangisi keadaan hidupnya, menangisi dirinya, menyesal, eh, dikecewakan, saking sedihnya karena kelakuan seseorang, maka dia menangis. Walaupun data membuktikan seorang laki-laki itu lebih sedikit menangis dibanding seorang perempuan. Ketika dia menangis pun jarang yang meraung-raung, ya, nak lama begitu ya. Artinya terisak saja. Karena menangis selalu diidentikan dengan cengeng. Cengeng berarti lemah. Cengeng berarti nggak berdaya. Cengeng berarti tanda nggak mampu, kira-kira begitu. Karena laki-laki diidentikan lebih kuat, lebih perkasa, lebih tangguh, gitu ya. Padahal tidak juga demikian, ya, tidak juga demikian. Ya karena tadi kebanyakan rasa malu, maka laki-laki lebih banyak menangis, tapi diam-diam, dan dia betul-betul berharap tidak banyak orang yang tahu. Ya, saya pun mengakui beberapa kali di usia saya yang sudah lebih dari 45 tahun ini pun menangis, ya. Dan memang saya mengakui tidak ingin banyak orang mengetahui. Dan beberapa ya karena saya sudah nggak tahan, maka saya pun menangis. Bahkan ketika dalam pelayanan ibadah minggu, saya pun pernah menangis. Ya, karena memang apa yang saya pikirkan, apa yang ada dalam benak saya memang tidak tertahankan lagi untuk membuat saya bergumul dan bersedih. Soal menangis, Tuhan Yesus pun pernah menangis, betul kan? Salah satunya adalah pada saat Lazarus mati. Dan ketika dia datang bersama dengan Maria dan Marta, Tuhan Yesus pun menangis. Dikatakan masgullah hatinya. Selain itu, Tuhan Yesus pernah menangis juga tercatat dalam Lukas 19 ayat 41. Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya. Apa gerangan yang terjadi, saudara? Jadi Tuhan Yesus sedih melihat hal-hal yang hebat yang dicapai oleh kota Yerusalem. Dengan masyarakatnya, dengan manusianya. Mereka telah mencapai hal-hal yang baik secara duniawi. Ya. Tetapi mereka tidak juga menemukan Mesias yang mereka rindukan. Bangunannya hebat, secara fisik hebat, secara duniawi hebat, tapi secara rohani mereka mengalami kekeringan. Bahkan ketika Mesias itu di depan mata mereka, bergaul dengan kehidupan mereka, mereka tidak mengenalinya, bahkan mereka menolaknya. Karena mereka berpikir bahwa Mesias itu harus gagah perkasa, dengan pasukan berkuda, pandai berperang, seperti panglima perang yang akan mengusir pasukan Romawi, bangsa Romawi yang menjajah mereka. Itu yang mereka bayangkan tentang Mesias. Padahal Yesus sebagai Mesias yang datang jauh dari apa yang mereka pikirkan. Mesias adalah tanda keselamatan secara utuh dalam kehidupan manusia. Bukan secara duniawi, tetapi tanda keselamatan
secara utuh, bahkan dari dalam hati, dari dalam pikiran. Itulah keselamatan yang dibawa oleh Tuhan Yesus sebagai Mesias. Tapi sekali lagi sayang sekali, mereka tidak mengenalinya. Saudara, Tuhan Yesus pun bisa menangis kembali ketika kita yang sudah mengenal Yesus sebagai juru selamat kita, tetapi kita tidak juga segera merasakan keselamatan itu. Kita kehilangan sukacita, kita kehilangan damai sejahtera, kita kehilangan kegembiraan, kita menjadi orang yang rapuh, menjadi orang yang pemarah, menjadi orang yang penuh dengan kekecewaan, penuh kegelisahan, ketakutan, kecemasan, dan lain sebagainya. Itu semua tanda jauh dari shalom atau jauh dari tanda-tanda menerima keselamatan. Dan itu akan membuat Tuhan Yesus bersedih. Mari kita yang mengenal Tuhan Yesus sebagai juru selamat, kita bangkitkan kembali sukacita, damai sejahtera, kebahagiaan, dan kegembiraan dalam hidup kita. Karena itu adalah tanda di mana Kristus, Sang Juru Selamat, Mesias itu ada dalam hati kita. Masih bersama dengan Pendeta Yudi dalam Renungan Emas. Esok masih ada solusi.